Puji Tuhan, selamat pagi, salam. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali dapat datang beribadah di gereja kita di tempat ini. Mari kita buka kitab kita di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-11. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Lukas pasalnya yang ke-11 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, tetaplah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah kuasa doa. Temanya adalah kuasa doa. Murid-murid Yesus bertanya kepada dia dan mereka bertanya, Tuhan, bagaimanakah kami harus berdoa? Kemudian Yesus menjawab, berdoalah dan katakanlah, Tuhan Bapa, dikuduskanlah namamu, beri makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami. Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita harus menjadikan doa itu sebagai gaya hidup dan keinginan yang ada di dalam diri kita. Karena doa itu adalah dialog hubungan antara dua arah. Bagaimana kita berbicara kepada Tuhan dan bagaimana Tuhan berbicara kepada kita melewati firman yang disampaikan kepada kita. Oleh sebab itu betapa pentingnya doa di dalam kehidupan setiap orang yang percaya, saudara. Dan Yesus sangat menguatkan kepada murid-muridnya agar mereka selalu berdoa. Bagaimana Tuhan Yesus juga menunjukkan bagaimana dia berdoa kepada murid-muridnya. Tetapi saudara, ada banyak orang sekarang kurang lagi memahami betapa pentingnya doa itu. Mereka menganggap bahwa doa itu sudah tidak layak lagi untuk dilakukan. Bahkan mereka menganggap, sudahlah, bosan berdoa terus, jenuh berdoa terus. Toh selama ini saya berdoa tidak ada jawaban. Toh selama ini saya berdoa tidak didengar oleh Tuhan. Toh selama ini saya berdoa, kehidupan saya seperti ini saja dari dulu sampai sekarang. Tidak ada perubahan, bahkan semakin merosot. Tetapi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini meskipun belum ada jawaban dari doa saudara, meskipun setiap hari saudara naikkan doa, dan sepertinya Tuhan belum membukakan jalan, tetapi hari ini percayalah bahwa setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Setiap doa kita itu akan didengar oleh Tuhan, ditampung di dalam firman-Nya Tuhan. Dan Tuhan sedang memperhitungkan kapan waktu yang tepat Dia akan menjawab setiap doa kita, karena doa kita itu penuh kuasa. Amin. Kuasa doa itu adalah bagaimana ketika kita berdoa, ada kekuatan dari doa yang sangat besar yang dapat membuahkan keadaan kita. Yang tadinya kita sakit bisa disembuhkan, yang tadinya kita hidupnya menderita mendapatkan kelegaan, yang tadinya kita tidak mendapatkan berkat diberkati oleh Tuhan, yang tadinya kita kekurangan menjadi kelimpahan. Itu ada kekuatan yang mengubahkan keadaan kita, dan itu kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Bagaimana adanya kuasa doa akan mengubah sikap hati kita kepada Tuhan. Yang tadinya kita tidak percaya kepada Tuhan, yang tadinya kita meragukan kuasa Tuhan, dengan kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, sikap hati kita akan lebih lagi
percaya dan berserah hanya kepada Tuhan. Doa juga dapat mengubah gaya hidup kita. Yang tadinya kita tidak setia di gereja, tidak setia beribadah, tidak setia melayani Tuhan. Tetapi dengan kita berdoa dengan sungguh-sungguh datang ke dalam hadirat Tuhan, maka doa akan mengubah gaya hidup kita. Semakin lagi hidup dekat dengan Tuhan, maka doa bisa membawa kita kepada mujizat yang besar, yang tidak mungkin kita pikirkan, tetapi mungkin terjadi karena doa itu mempunyai kuasa dari Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, hari ini kita mau belajar mengapa kita harus berdoa. Kenapa orang Kristen harus menjadikan doa itu sebagai gaya hidupnya? Hari ini kita mau belajar yang pertama adalah karena doa merupakan perintah dan teladan dari Yesus Kristus. Berkali-kali di dalam Alkitab Yesus menunjukkan bahwa dia sedang berdoa. Dia berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Bapa. Dan berkali-kali Yesus berkata, dia berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu itu artinya, saudara, kita tidak merasa jenuh, kita tidak merasa bosan untuk terus berdoa kepada Tuhan. Tetapi menjadikan doa itu adalah kerinduan kita untuk menjalin hubungan setiap saat dan setiap waktu kepada Tuhan. Makanya Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, berdoalah dengan tidak jemu-jemu, berdoalah dengan tidak secara bosan, baik pagi, siang, malam, teruslah berdoa. Dan itu sudah dilakukan oleh Yesus, sehingga itulah yang harus kita teladani. Bagaimana kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, tidak bosan, tidak jenuh, tidak berhenti berdoa kepada Yesus. Sehingga, saudara, kita akan berada di dalam penyembahan dengan menaikkan doa. Di dalam Matius 1 ayat 35, di situ dijelaskan pagi-pagi benar Yesus berdoa dan masih sunyi. Pagi-pagi sekali, belum ada orang beraktivitas, murid-muridnya pun masih tertidur. Firman Tuhan katakan, disitulah Yesus berdoa. Ya. Saudara, pagi hari itu adalah waktu yang tepat untuk kita berdoa. Kita naikkan penyembahan kita berdoa sebelum ada godaan. Ada banyak orang pagi-pagi bangun tidur itu yang dibuka adalah handphone. Ya, buka WhatsApp, ya buka media sosial dan yang lain. Banyak godaan, saudara, ketika kita bangun tidur. Tapi bagaimana kita bisa melewati godaan itu? Dengan ketika kita bangun pagi, langsung fokus kita, ayo berdoa. Makanya itu ditunjukkan oleh Yesus. Dikatakan adalah pagi-pagi benar dia berdoa di sana. Bahkan di ayat yang lain, di dalam Lukas 6 ayat 12 dikatakan Yesus berdoa ke bukit dan dia bermalam-malaman berada di sana. Ayat yang lain menyatakan pagi-pagi benar Yesus berdoa, dan ayat yang lain berkata Yesus naik ke bukit dan dia berdoa bukit Getsemani dan dia berdoa di sana bermalam-malaman. Saudara bayangkan, bermalam-malaman itu artinya semalam itu Yesus terus berdoa. Dia tidak merasa bosan untuk berdoa. Dia tidak memikirkan, waduh, ini udah sejam, ini udah 2 jam, bosan dia berdoa terus. Tidak. Firman Tuhan katakan bermalam-malaman Yesus berdoa di sana. Makanya muncullah ibadah doa semalaman itu dari sini, saudara. Yesus sudah menunjukkan bahwa dia berdoa baik pagi hari, baik malam hari, dan itu yang ingin Yesus lihat dari diri kita. Bagaimana kita bisa terus
hidup di dalam persekutuan doa kepada Dia. Saudara, Tuhan merindukan adanya persekutuan dengan kita. Kita seperti ranting yang harus melekat kepada pokok anggur yang benar dan tinggal di dalam Kristus, kita akan berbuah yang lebat. Dan Yesus menginginkan kita terus melekat kepada Dia. Kita tinggal di dalam Dia. Bagaimana caranya? Ya kita hidup di dalam persekutuan, di dalam doa kepada Dia. Saudara, menjalin persekutuan yang intim dengan Tuhan tanpa persekutuan yang akrab dengan Tuhan tidak akan pernah berhasil, karena kita tidak menyukakan hati Tuhan. Dengan berdoa, kita menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara, jangan berkata saya dekat dengan Tuhan kalau saudara tidak punya waktu berdoa kepada Dia. Bagaimana saudara bisa berhubungan dengan Tuhan sedangkan saudara hanya tidak punya waktu untuk melakukan persekutuan kepada Tuhan? Maka hari ini mari kita terus menjadikan doa seperti yang diteladani oleh Tuhan. Yang kedua, kita berdoa supaya kita mengalami pertumbuhan rohani. Saudara, doa itu adalah nafas kehidupan orang percaya. Orang bisa saja lupa minum, orang bisa saja lupa makan, tetapi orang tidak akan pernah lupa untuk bernapas. Karena kalau dia lupa bernapas, dia akan mati. Saudara tahan napas saudara 1 menit, 2 menit tanpa harus menghirup udara ini, lama-lama saudara akan kehabisan udara dan saudara akan mati. Karena doa itu adalah nafas kehidupan kita, maka jadikanlah doa itu sebagai kerinduan dalam hati saudara, sehingga saudara akan mengalami pertumbuhan dan tidak akan mati. Karena doa adalah nafas kehidupan. Doa yang kita naikkan adalah doa penyembahan kepada Tuhan. Bagaimana bentuk kasih dan penghormatan yang dalam kepada Tuhan kita yang kekal Yesus Kristus. Jadi doa itu saudara bukan hanya sekedar meminta. Kalau ada masalah kita berdoanya sungguh-sungguh, Tuhan tolong, saya sedang ada masalah, berat Tuhan tolong. Bisa berjam-jam kita berdoa. Tapi kalau tidak ada masalah kita tidak pernah berdoa, itu adalah hal yang salah tentang berdoa. Berdoa itu adalah ada tidak ada masalah tetap berdoa. Karena berdoa itu adalah bentuk kita mengucap syukur kepada Tuhan, menghormati Tuhan. Di dalam terjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia, berdoa itu adalah permohonan harapan dan pujian kita kepada Tuhan. Jadi bukan hanya soal mohon kepada Tuhan, tapi kita berharap dan memuji Tuhan di dalam doa. Banyak orang berdoa hanya tujuannya hanya memohon. Dia lupa untuk memuji Tuhan. Dia lupa untuk menghormati Tuhan. Dia lupa untuk mengagungkan Tuhan. Dia lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Itu orang yang belum mengalami pertumbuhan rohani di dalam doa. Tapi kalau saudara sudah mengalami pertumbuhan rohani, ada tidak ada masalah, tetap berdoa, mengucap syukur, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, karena kita ada sampai saat ini semua karena anugerah. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, oleh sebab itu marilah kita mulai berdoa dengan mengucap syukur. Jangan langsung ketika pertama kali berdoa langsung meminta Tuhan, tolong aku punya masalah, Tuhan sembuhkanlah sakitku. Mulailah dengan mengucap syukur. Kemudian mulailah dengan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Ya. Di dalam iman Katolik ada pengakuan dosa. Setiap orang yang berdosa itu ada bilik dosa, dan di situ ada pastor yang akan mendengarkan dosa yang mereka lakukan. Saudara, berdoa bukan hanya meminta dan memohon, tetapi doa itu adalah bagaimana kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan mengampuni
setiap dosa yang kita lakukan jika kita mengakui dan bertobat kepada Dia. Dan Daud jatuh ke dalam dosa, ya. Tetapi dia sadar akan dosa yang dia lakukan. Dia meminta pengampunan kepada Tuhan. Dia sujud, bahkan dia berlutut ke tanah, meminta pengampunan kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengampuni segala dosa. Dan doa itu adalah bentuk permohonan kita. Firman Tuhan katakan, mintalah maka kamu akan mendapat. Berdoalah terus atas setiap permohonan saudara sampai Tuhan mendengar dan menjawab doa saudara. Kapan? Tunggu waktunya Tuhan. Kalau 1 bulan belum didengar, terus berdoa. 1 tahun belum didengar, terus berdoa. Perkuat doamu, perkencang, perbanyak doamu. 5 tahun belum didengar, teruslah berdoa. Teruslah meminta. Dan Tuhan akan mendengar dan menjawab sampai waktunya tepat yang Tuhan nyatakan. Dan yang ketiga saudara, ada puasa di dalam berdoa. Yakobus 5 ayat 16, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Kita berdoa, kita harus punya keyakinan bahwa doa kita itu akan penuh kuasa. Bagaimana kita berdoa untuk mengampuni orang lain? Kita periksa kepahitan, periksa kecekeran, kebencian, agar doa kita tidak terhalang dari Tuhan. Itu namanya doa orang yang benar. Periksa dulu diri kita, apakah ada kepahitan, ada kecekeran, ada kebencian, agar doa kita tidak terhalang. Dan dengan yakin kita doakan, maka akan sangat besar kuasanya. Ada iman yang besar kita naikkan kepada Yesus Kristus, maka kita akan melihat ada kuasa dalam doa kita. Bagaimana Petrus berdoa sehingga bisa membangkitkan Tabita? Bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal 4 hari lamanya? Ada kuasa di dalam doa. Oleh sebab itu saudara, marilah kita imankan doa kita. Dan kita melihat bahwa doa kita itu bila dengan yakin dan kita itu benar, doa kita akan ada kuasa dari Tuhan. Amin. Dan ketika kita berdoa, kita akan dihalau segala kuasa gelap. Saudara, iblis tidak bisa melawan Yesus Kristus karena dia kudus dan dia berkuasa. Tetapi yang ingin dihancurkan oleh iblis adalah anak-anak Tuhan. Siapa? Ya kita. Ya. Karena iblis ingin melihat bahwa kita ini semakin jauh dari Tuhan. Kita ini semakin meninggalkan Tuhan. Dan kita ini semakin tidak percaya kepada Tuhan. Dan ini yang ingin dirusak oleh iblis dalam hidup kita. Sehingga kita berdoa. Dengan berdoa maka Roh Kudus akan hadir di dalam hidup kita. Dan memberikan kuasa dari Tuhan untuk mengusir segala gangguan dan godaan dari kuasa-kuasa kegelapan. Ya. 2 minggu yang lalu ada murid kami, ketika dia sedang ujian tiba-tiba badannya kaku. Dia bisa bergerak, tapi matanya masih begini. Dia seorang perempuan. Kemudian dibawa ke ruangan, kemudian diberi teh hangat, tidak juga bisa bergerak. Kemudian dikasih makan bubur, tidak bisa bergerak. Lalu karena dia perempuan, saya suruh guru perempuan untuk membuka sepatunya. Kemudian dioleskan minyak kayu putih dan kami berdoa di sana. Kami berdoa, Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa, kuasa apapun yang ada di dalam tubuh anak ini, Tuhan usir, Tuhan keluarkan, Tuhan patahkan di dalam nama-Mu. Tiba-tiba dia teriak dengan kencang, kemudian dia pingsan.
pingsan, dia bangun kembali dan dia sadar. Dan dia tidak tahu, saudara, kenapa dia ada di ruangan itu. Padahal dia waktu itu dia merasa dirinya masih di kelas mengerjakan ujian. Kenapa saya di sini, Pak? Saya nggak tahu. Tiba-tiba saya di sini. Ternyata dia itu sedang dimasuki oleh kuasa gelap. Dia berkata, Pak, tadi waktu di kelas saya lihat ada dua anak kecil sedang menunggu saya ikut ujian. Lalu tiba-tiba saya nggak tahu. Saudara, kalau iman saudara lemah, pengharapan saudara lemah, maka kuasa iblis akan dengan sangat mudah mengganggu itu. Oleh sebab itu marilah berdoa. Marilah percaya, berharap pada Tuhan. Dalam doa ada kuasa, di dalam doa ada pengharapan, di dalam doa ada keyakinan, dan di dalam doa ada jaminan berkat keselamatan. Amin. Hari ini kita akan lihat ada kuasa di dalam setiap doa. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita